Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kabar panas dan penuh dinamika dari dalam dapur Timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mulai dari pengakuan mengejutkan manajer Timnas Pak Sumarji soal perdebatan internal, blunder fatal yang berujung gol, hingga reaksi pemain dan strategi rahasia Patrick Kluivert, semuanya akan kita bahas di video kali ini. Kabar pertama datang dari manajer Timnas Indonesia, Sumarji, yang akhirnya membuka fakta mengejutkan di balik kekalahan Garuda 2-3 dari Arab Saudi. Dalam wawancara eksklusif di program Apa Kabar Indonesia Malam TV One, Sumarji secara terbuka mengakui bahwa sempat terjadi perdebatan internal di tubuh tim pelatih. Perdebatan itu muncul menjelang laga melawan Arab Saudi, terutama terkait keputusan pelatih Patrick Kluivert yang menurunkan Mark Klok dan Jacob Sayuri sebagai starter. Ya, itu menjadi catatan kami. Saya sudah berdiskusi banyak dengan tim pelatih tentang siapa yang jadi starter. Mulai dari Jacob, mulai dari Klok, semua saya tanya satu-satu. Dan benar itu terjadi perdebatan, ungkap Sumarji. Namun meski ada perbedaan pendapat, ia menegaskan tetap menghormati keputusan akhir sang pelatih kepala. Kondisi itu ya semua tergantung pelatih, kami menghormati keputusan tersebut, tambahnya. Dan ternyata kekhawatiran di balik perdebatan itu terbukti benar terjadi di lapangan. Mark Klok gagal melakukan sapuan bersih yang berujung pada gol pertama Arab Saudi. Jacob Sayuri justru membuat pelanggaran di kotak penalti yang menghadiahkan gol kedua bagi lawan. Dua kesalahan fatal ini menjadi titik balik pertandingan, membuat Timnas Indonesia kehilangan momentum dan akhirnya kalah 2-3. Kekalahan ini bukan hanya soal hasil, tapi juga menunjukkan adanya tanda tanya besar di balik strategi Kluivert. Apalagi pengakuan dari manajer tim sendiri seperti ini sangat jarang terjadi di dunia sepak bola. Dan kini tekanan besar jelas berada di pundak Patrick Kluivert. Ia harus segera membuktikan bahwa dirinya mampu membawa Garuda bangkit melawan Irak, atau situasinya bisa makin panas di ruang ganti timnas. Dari balik sorotan internal muncul sosok pemain yang memberikan semangat baru, Kevin Dix. Bek tangguh yang sukses mencetak 2 gol penalti ke gawang Arab Saudi ini menegaskan bahwa Timnas Indonesia sudah move on dari kekalahan menyakitkan tersebut. Dix mengaku kekalahan memang menyakitkan, tapi tidak boleh menjadi beban. Bagi Kevin Dix, laga melawan Irak ibarat final besar bagi skuad Garuda. Indonesia kini berada di posisi ketiga grup B tanpa poin, sementara hanya kemenangan yang bisa menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dix sendiri punya motivasi pribadi. Ia pernah gagal mengeksekusi penalti di laga melawan Australia pada putaran sebelumnya. Namun ia membuktikan diri saat menghadapi Arab Saudi, mengeksekusi 2 penalti dengan sempurna. Satu hal yang menjadi sorotan besar dari perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah seringnya Timnas Indonesia diganjar penalti. Dalam total perjalanan 4 round sejauh ini, Indonesia sudah 5 kali terkena hukuman penalti. Mari kita lihat rekapnya. Round 2 versus Irak di Jakarta, 2 penalti, 1 karena handball Justin Hubner dan 1 akibat pelanggaran kiper Hernando Ari. Di round 3 versus Arab Saudi, penalti yang untungnya berhasil ditepis oleh Marten Paes. Masih di round 3 saat menghadapi Australia, Nathan Chu Aun melakukan pelanggaran yang berbuah gol penalti untuk Australia. Dan di round keempat menghadapi Arab Saudi, Jacob Sayuri menarik jersey lawan, hasilnya penalti lagi. 5 penalti ini jelas menjadi peringatan keras bagi Patrick Kluivert dan para pemainnya. Kesalahan kecil di kotak penalti bisa jadi bencana besar, terutama melawan tim sekuat Irak yang terkenal agresif dan oportunis. Analisis menunjukkan bahwa Timnas Indonesia masih kurang disiplin dalam bertahan, terutama saat menghadapi tekanan tinggi, dan ini yang sedang coba diperbaiki oleh tim pelatih jelang laga berikutnya. Kabar positif datang dari lini belakang Garuda. Manajer Sumarji memastikan bahwa Calvin Verdong sudah pulih dari cedera paha dan siap tampil melawan Irak.
Calvin Verdong bisa main lawan Irak, alhamdulillah semua pemain dalam kondisi fit, kata Sumarji singkat. Sebelumnya Verdong absen saat Indonesia menghadapi Arab Saudi karena mengalami robekan kecil di otot pahanya. Namun kini ia sudah kembali bugar sepenuhnya dan siap memperkuat sisi kiri pertahanan yang sempat rapuh. Pelatih Kluivert juga menyambut kabar ini dengan lega mengingat tim hanya punya waktu persiapan 3 hari sebelum laga melawan Irak. Dengan kembalinya Verdong, lini belakang Indonesia yang kemungkinan akan diisi oleh Kevin Dix, Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Verdong bakal jauh lebih solid. Menjelang pertandingan melawan Irak, Patrick Kluivert menolak membocorkan strategi yang akan ia gunakan. Namun satu hal yang pasti, tidak boleh ada blunder lagi seperti saat menghadapi Arab Saudi. Kami sudah menyiapkan strategi terbaik, Anda akan melihatnya besok, kata Kluivert dalam konferensi pers. Pelatih asal Belanda itu sadar laga ini bukan sekedar pertandingan biasa, tapi penentu masa depan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan menjadi harga mati. Kluivert juga menegaskan bahwa hanya pemain terbaik yang akan tampil. Besar kemungkinan Mark Klok dan Jakob Sayuri akan dicadangkan, sementara posisi mereka akan digantikan oleh Justin Hapner, Joy Pelupesi, dan Tom Haye di lini tengah. Di lini depan ada Ragnar Uratmangun, Miliano Jonathans, dan Ole Romeni diprediksi akan turun sejak awal untuk memperkuat serangan. Dengan formasi 4-3-3, Kluivert tampaknya ingin fokus pada keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Dari kubu lawan, Irak juga tidak mau jumawa. Mantan analis teknis timnas Irak Ali Al-Naimi memberikan peringatan keras kepada timnya agar tidak meremehkan Indonesia. Indonesia adalah tim yang berbahaya, mereka bisa bangkit kapan saja. Jangan berpikir mereka kelelahan karena semangat tempur mereka sangat tinggi, kata Al-Naimi. Ia juga menegaskan bahwa kondisi cuaca di Jeddah yang mirip dengan Indonesia membuat para pemain Garuda tidak akan kesulitan dalam beradaptasi. Bahkan menurutnya faktor itu bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi anak asuh Kluivert. Arnold harus hati-hati, Indonesia punya kecepatan dan motivasi yang bisa menembus pertahanan kapan saja, ujarnya menutup. Secara statistik, Indonesia memang masih punya rekor buruk dalam melawan Irak. Dari 7 pertemuan terakhir di berbagai ajang, Garuda belum pernah sekalipun menang. Pada pertemuan tanggal 6 Juni 2024, Indonesia kalah 0-2 dari Irak. Pada pertemuan tanggal 15 Januari 2024, Indonesia kalah 1-3 dari timnas Irak. Pada pertemuan tanggal 16 November 2023, timnas Indonesia kalah 5-1 dari timnas Irak. Pada pertemuan tanggal 19 November 2023, timnas Indonesia kalah 0-2 dari timnas Irak. Dan di pertemuan pada tanggal 6 bulan Februari tahun 2013 berakhir imbang dengan skor 1-1. Namun sejarah bukan segalanya. Kali ini Garuda datang dengan semangat baru, pemain-pemain muda Eropa yang makin matang, serta dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia. Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora Erick Thohir juga memberikan pesan tegas untuk skuad Garuda. Bukan hasil yang kita inginkan, tapi timnas sudah berjuang. Sekarang saatnya bangkit dan fokus melawan Irak, tulisnya di akun Instagram pribadinya. Pesan itu sederhana tapi sangat kuat. Erick tahu bahwa secara matematis peluang Indonesia masih terbuka. Jika menang melawan Irak, bahkan dengan selisih 2 gol, timnas masih bisa menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Prediksi susunan pemain Indonesia dengan formasi 4-3-3. Marten Paes, Kevin Dix, Rizky Ridho, Jay Itzes, Calvin Verdong, Justin Hapner, Joy Pelupesi, Tom Haye, Miliano Jonathans, Ole Romeni, dan juga Ragnar Uratmangun. Skenario lolos jika Indonesia menang 2-0 atas Irak dan laga lain Arab Saudi kalah tipis dari Irak pada laga berikutnya. Maka Indonesia berpeluang memimpin klasemen grup B. Artinya mimpi ke Piala Dunia 2026 masih hidup. Semua mata kini tertuju ke Stadion King Abdullah Sport City Jeddah Minggu 12 Oktober 2025 pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Di sanalah nasib timnas Indonesia akan ditentukan. Apakah Garuda mampu bangkit dan menaklukkan singa Mesopotamia? Atau sebaliknya kita harus menunggu lebih lama lagi untuk melihat merah putih di panggung dunia?
Yang jelas apapun hasilnya nanti, perjuangan ini sudah membuktikan satu hal. Timnas Indonesia tidak pernah kekurangan semangat, dan dengan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, Garuda pasti bisa terbang lebih tinggi. Dan itulah update lengkap seputar situasi terbaru di dalam Timnas Indonesia jelang laga super penting melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian, apakah Timnas Indonesia mampu mengalahkan Timnas Irak di laga selanjutnya? Tinggalkan semua pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.